Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, nanti diharapkan budaya positif ini bisa kita sama-sama terapkan di sekolah kita bersama. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Siapa yang mau memilih doa? Bu Amis, monggo Bu, waktu bersama saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Haja Anisatul Fi'ah atas doa yang telah dipanjatkan bersama-sama. Semoga kegiatan pada pagi ini dapat berjalan lancar tanpa hasil suatu apapun. Amin amin ya Rabbi. Baik, tanpa perlu diperkenalkan dan kenal dia saya Ajeng Wayang Lita. Izinkan saya di sini untuk kita sama-sama berbagi, kita sama-sama sharing, ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kita di sini sama-sama belajar. Intinya seperti itu, ya. Nah, baik di sini sebelum kita mulai, saya akan bacakan sebuah kegiatan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama memahami, diharapkan nantinya ibu-ibu guru semua yang ada di komunitas belajar SMP atau sekolah ini diharapkan bisa memahami dan menerapkan disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal dalam lingkungan sekolah untuk menciptakan budaya positif. Terus yang kedua, diharapkan ibu guru semuanya dapat menganalisis dan menerapkan teori motivasi serta konsep restitusi untuk mendukung perkembangan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian yang terakhir diharapkan dapat mengembangkan keyakinan kelas, dan memahami kebutuhan dasar manusia untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pemenuhan kebutuhan murid yang beragam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya murid itu kan unik ya Bapak Ibu, dengan segala kebutuhannya. Makanya kita sebagai Bapak Ibu juga harus bisa menganalisis terkait dengan kebutuhan tersebut. Nah, nih untuk kesepakatan kelas kita supaya kelas kita kondusif, aman, lancar, ya. Nah, untuk kesepakatan kelasnya yang pertama apa itu Bapak Ibu? Hadir tepat waktu, ya. Yang kedua, nanti diharapkan bisa mengungkapkan pendapat dengan sopan. Apabila ada pertanyaan, bisa angkat tangan, dan apabila mau memberikan suatu masukan kita juga bisa dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian diharapkan tidak menggunakan gawe selama kegiatan, kecuali apabila apa? Dia mengatakan, nah, semisal ada telepon mendadak penting, silakan bisa mengangkat di luar ruangan, kan J? Nah, setuju? Sepakat? Nah, baik, kalau sepakat kita lanjutkan. Nah, ini untuk menguji kefokusan Bapak Ibu sebelum belajar. Nah, dilihat di sini. Nah, perhatikan warnanya. Nah, yang pertama ini warna apa Bapak Ibu? Biru. Terus yang kedua? Coba ya. Yang selanjutnya? Terus? Apa itu? Abu-abu deh. Nah, terus selanjutnya. Berarti sudah pada fokus ya, sudah pada semuanya ya. Baik. Nah, kalau sudah pada fokus di sini sebelum kita mulai ada pertanyaan menarik. Coba ibu-ibu di sini berikan pendapat. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Ada yang setuju, berbeda pendapat dengan yang lain. 3 orang menjawab tidak setuju. Nanti Mbak Nadia dan Bu Tuti setuju nggak ada yang memang bisa mendisiplinkan anak? Bu Nadia. Kita kan sering menggunakan ungkapan, seringkali orang mengkaitkan kata disiplin
Tidak apa-apa, jawab sebisanya. Tadi anak-anak kan materi dari Bu Hati itu dijelaskan hukuman itu kadang bisa berdasarkan skorsing kayak itu. Tapi hukuman yang benar-benar ada efek jerahnya berapa? Baik, terima kasih. Nanti lebih lanjut setelah materi ini jauh lebih paham lagi ya. Nah, Bu Tuti sama seperti siapa? Mbak Bu Nadia. Baik. Terus yang selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju? Setuju nggak? Memberikan hukuman yang sifatnya mendidik kan seringkali memang selama ini Bapak Ibu juga sering melakukan hal ini. Setuju? Nah, terus yang terakhir memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sementara ini ditampung dulu jawabannya Bapak Ibu. Nanti setelah sesi ini berakhir nanti lebih tahu juga jawabannya seperti apa. Betul ya? Nah, baik. Nah, ini ya. Kita akan bicara terkait dengan tujuan pendidikan. Untuk diajar dewasa, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tugas seorang pendidik itu menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tentunya kekuatan kodrat pada anak. Nah, maksudnya di sini kita ini kan sebagai guru. Sebagai guru itu adalah suatu ngamong atau menuntun anak. Bagi seperti petani. Nah, petani menebarkan benih. Nah, benih-benih itu adalah anak-anak yang kita mau amati tumbuh kembangnya. Biarlah dia tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensi dan bakat minat yang ada pada dirinya. Biarlah. Jadi dia berikan kemerdekaan untuk biarlah itu. Tugas kita sebagai seorang guru itu apa? Menuntun atau mengamati. Dia memberikan pupuk, memberikan arahan. Jadi seperti itu. Maksudnya seperti itu. Bisa dipahami? Baik, lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya yang positif itu sangat prinsip yang positif. Sekolah perlu membangun lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Betul? Ya. Sementara ini kita tahu bahwasanya kita sering anak kalau nggak patuh seringkali kan dalam suatu kontrolan atau pengawasan dari bapak ibu guru. Nah, kita lanjutkan kembali nih. Jadi harapannya membangun budaya positif sekolah itu harapannya nanti bisa tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, kondusif. Jadi anak-anak dalam pembelajarannya pun juga bisa lebih efektif. Jadi bisa lagi mampu berpikir, bertindak dan bercipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Coba ini masih berpasangan ini. Berdiri. Nah, berdiri. Silakan Mbak Ibu itu bisa berdiri dan menghadap temannya. Menghadap temannya. Nah, Bu Anis, coba mengenggam anggap mengenggam sesuatu yang sangat berharga sekali, ya. Isinya berharga sekali dan mendengar itu benar-benar tidak mau untuk membukannya. Nah, ini sangat berharga sekali. Entah nanti bagaimana caranya, bagaimana caranya dengan supaya Bu Anis mau membuka genggaman tangannya. Ini gitu nih. Nah, sebaliknya Bu Nati mau menggenggam atau yang membujuk? Satu orang menggenggam, satu orang yang membujuk. Bu Nadia yang membujuk, Bu Fia menggenggam, Bu Nadia yang membujuk. Nah, silakan sekarang kita praktekkan selama 2 menit cukup ya. Nah, anggap yang ada dalam kepala Bapak Ibu-ibu semua ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Coba dari pasangannya mencoba untuk bagaimana caranya Anda melitiki
tentang doa itu apa yang ibu bagaimana caranya biar masyarakat ibu-ibu itu mau membuka kepala tangannya. Coba kita praktekkan mulai dari sekarang. Coba. Iya. Coba. Monggo. Saya buka karena apa? Karena rayonnya sangat mau sekali, ya. Mungkin dia lebih menunjukkan daripada saya, karena sambil menjelaskan. Ini apa bu? Agamanya Thomas. Oh tidak. Jadi kan tidak gimana berarti ya? Sekarang buktinya membuka nggak? Enak apa buktinya? Saya nggak mau ngasih, apalagi saya nggak mau ngasih, apalagi cuma melihat. Saya nggak mau karena itu benar-benar saya dan untuk saya, hanya saya, untuk saya lagi. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Sangat berarti untuk saya dan hanya saya yang memiliki. Maka jadi baik, terima kasih. Dan dari apa yang sudah kita lakukan praktek tadi, sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya, siapakah yang memegang kontrol semua itu? Sendiri. Dan kenapa ketika kontrol itu kadang kan orang memegang kontrol, ada yang meminjam, dan ketika Bu Anis contohnya tadi dia membukakan. Nah, berarti apa sih yang menyebabkan suatu kontrol bisa membuka dan menjalankan kontrol itu gitu, mengendalikan dan menggenggam eratnya itu apa sebenarnya? Jadi sebuah kontrol itu terjadi sesuai dengan kebutuhan manusia masing-masing. Nah, mungkin Bu Anis tadi mengatakan bahwasanya apa namanya? Karena aku diluluskan, saat diberikan kebutuhan kasih saya, akhirnya apa yang saya kontrol yang saya pegang itu saya berikan kepada buku itu seterusnya. Jadi intinya itu kontrol itu ada pada diri masing-masing. Sama halnya seperti seorang murid, yang murid itu juga punya kontrol diri masing-masing seperti itu. Ya, iya tadi ya. Tapi alasannya sudah. Nah, yang bukan kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya terkait perubahan paradigma belajar. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ilusi, sebuah ilusi. Tahu ilusi ya? Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Bisa nggak kita memaksa murid melakukan sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya? Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal tersebut demikian karena murid itu mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi terkadang itu kan anak tidak bisa kita kontrol apa sesuai dengan keinginan kita. Tapi walaupun kadang dia juga mengizinkan buat dirinya dikontrol oleh orang lain, gitu ya. Termasuk kalau di sekolah berarti bapak ibu guru, itu.
Itu jadi termasuk ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau efektif dan bermanfaat. Jadi sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, adanya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid ya agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, ya pernah kemarin yang baru terjadi ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu contohnya seperti kemarin Pak I memberikan obat. Nah, itu kan satu bentuk penguatan positif. Obat itu sebagai satu hal positif yang kita membujuk anak-anak buat mengubah perilakunya supaya mereka bisa semangat belajar dan seterusnya. Tapi itu hanya terjadi pada jangka waktu tertentu. Ketika obat itu nggak ada, apa yang terjadi? Jadi itu ya, itu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi seringkali menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu termasuk menuju pada identitas gagal. Ya, jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan hal ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sebagai contoh, ada seorang guru yang merasa kesal dengan seorang murid. Contoh namanya adalah Andi. Nah, Andi itu sering tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian guru tersebut menegur Andi di depan kelas dengan berkata, Andi, kamu selalu saja malas dan tidak pernah bertanggung jawab. Itu satu bentuk kritik. Nah, ketika si Andi mendapatkan kritik negatif pada dirinya, kemudian Andi merasa apa? Pasti merasa dirinya tidak berharga, betul? Ya, aku malas ya, aku malas, aku gak rajin, berarti aku tipikal anak yang gak baiknya seperti itu. Setelah Andi mendapatkan kata-kata seperti itu, pasti dia merasa menjadi orang yang gak berharga. Ya, jadi ilusi-ilusi bahwa dia membuat orang merasa bersalah itu yang sebenarnya gurunya mengatakan seperti itu supaya dia merasa bersalah, tapi sebaliknya malah membuat dia jadi merasa gak berharga. Itu ya, maksudnya ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kita sebagai seorang guru seringkali memang memberikan arahan kepada anak didik kita, karena kita merasa lebih dewasa ya, lebih besar. Ya. Karena orang dewasa itu percaya bahwa mereka itu memiliki rasa tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah kumpulan kerja. Sebagai contoh, seorang guru merasa khawatir karena muridnya yang bernama Budi selalu datang terlambat ke sekolah. Guru tersebut percaya bahwa sebagai orang dewasa dia itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Budi itu harus datang tepat. Untuk usah Budi dengan dia di setiap hari. Pasti Bunda dia setiap hari selalu merasa bertanggung jawab bahwa bicaranya nanti beliau berkata gaji untuk atas. Betul ya, seperti itu ya. Itu adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, topik pada kali ini kita akan belajar terkait disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi ada 5 positif kontrol dan yang terakhir segitiga restitusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum deh? Nah, ini tema konsepnya disiplin positif, ada teori kontrol, kemudian ini ya, yang poin yang pertama ini tadi, Anda nggak bisa kontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai atau kita yakini. Nah, semua perilaku itu punya tujuan. Ya, segala perilaku yang kita lakukan itu pasti punya tujuan, gitu ya. Nah, teori motivasi. Nah, motivasi secara ekstrinsik. Nah, untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, kemudian yang intrinsik untuk menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal atau namanya nilai kelas. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Ini hanya beta konsepnya, yang juga aja. Nah, sekarang arti kata disiplin. Coba dibaca, beta nangkut, saya baca saja. Kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar. Kata disiplin berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau pengikut, murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, orang itu harus betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu, harus paham. Ya, orang juga oke, tetapi orang paham apa yang dia ikuti. Jadi ketika kita mendisiplinkan diri kita harus paham apa yang kita ikuti itu, keyakinan apa sih, nilai-nilai apa yang kita ikuti itu. Jadi orang anggur itu, ya itu namanya disiplin yang betul dari motivasi secara intrinsik dalam diri kita secara dalam. Ya, jadi tertanamkan keyakinan nilai-nilai apa yang ada dalam diri kita, seperti itu ya. Tak menganggur itu, atau yang di sini, betul. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut sifatnya universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku punya tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita harus paham nilai-nilai apa yang kita yakini, kemudian dengan sendirinya disiplin itu akan muncul dan terbangun. Itu ya. Ini nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya seperti kedisiplinan, terus keselamatan, ketertiban, kepatuhan, dan seterusnya. Nah, nih teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama namanya motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seringkali murid-murid kita, ya, mereka melakukan sesuatu hal itu dikarenakan mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya, contohnya apa ya? Yang kemarin sering kali terjadi, anak aslinya mereka lebih nyaman pakai sendal dalam sekolah ini. Nah, terpaksa pakai sepatu karena aturan sekolah tidak boleh memakai sandal. Mereka melakukan itu karena mereka menghindari hukuman dari dia. Makanya mereka harus pakai sepatu. Jadi motivasinya itu sifatnya eksternal karena dari luar, dari hubungan dia itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu, makanya dia pakai sepatu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain dari orang lain atau institusi. Nah, adanya suatu penghargaan atau reward itu juga suatu bentuk motivasi secara eksternal. Dia siapa yang jawab hari kerja. Nah,
tanpa adanya kebal. Kan seringkali kalau memang tidak ada motivasi secara dalam diri kan mereka nggak mau menjawab atau membuat. Jadi itu termasuk dari motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, nah ini yang diharapkan adalah motivasi secara internal. Bagaimana kita menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang kita yakini, kayak gitu ya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, semisal di dalam kelas itu kan memang nggak semua anak, masih banyak sih. Kalau saya anak-anak yang memang belum tumbuh disiplin dalam mempercayai keyakinan pada dirinya sendiri. Hanya beberapa anak yang mungkin aktif dalam kelas. Nah, seringkali anak-anak yang aktif dalam kelas itu anak-anak yang memang punya saya harus bisa belajar, harus bisa sukses, saya harus bisa berhasil. Dia meyakini bahwasanya dengan disiplin mengikuti belajar maka saya akan berhasil. Jadi arah itu adalah motivasi secara internal. Jadi mereka menghargai diri sendiri. Ini apa ya? Nah, ini ada pertanyaan apa ini? Contohnya, sebagai seorang guru, saat Anda, kok Bu Faiz saya nggak datang ya? Ini artinya Bu Faiz saya agak seru ini. Ini fotonya Mana oh iya, saya dipandangin Bu Faiz, maaf ya Bu. baik. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Ya, berarti kan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Atau Anda ingin mendapatkan ujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru teladan berprestasi terus ya. Nah, sebagai karyawan atau guru berprestasi mendapatkan penghargaan dan penghargaan dari orang lain, atau Anda memang tipikal orang yang ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri dan sebagai contoh teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda dengan menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda dan bahkan atau kombinasi dari kedua motivasi atau bahkan ketiga motivasi itu? Kan ada tiga motivasi kan, yang pertama hukuman, kemudian yang kedua penghargaan, dan yang terakhir memang menghargai diri sendiri gitu. Karena mau nggak bisa memberikan pelatihan yang baik dan seterusnya. Karena tahu bahwasanya kita tuh memang harus disiplin kayak gitu. Coba siapa yang mau mencoba memberikan tanggapan, oh ini kelompoknya 1, 2, 3, satu anak memberikan tanggapan ke kelompok. Sufia. Iya deh ya. Kalau dari pernyataan itu, menurut saya pribadi, saya untuk poin 1 dan 2. Yang 2 itu tidak mencerminkan saya ya. Yang pertama, saya itu datang tepat waktu karena emang saya itu nggak mau ditegur sama atasan, apalagi langsung kepala sekolah WA saya. Iya, kadang kan pekeo ya kalau dari WA itu pekeo kayak kemarin, terus kemarin saya nyampe sekolah itu jam 8 kurang 10. Itu saya sudah di WA sama Bu Ajeng deh, tapi saya udah izin sama Bu Piket gitu ya kalau saya karena kerjanya ada. Terus yang kedua, itu saya percaya tindakan saya apabila saya datang tepat waktu itu akan memotivasi siswa. Oh, gurunya ini loh, angkat dasi. Nanti murid kan bisa pikir kalau guru dasi masa APR, nah, kan seperti itu ya. Itu juga memotivasi saya serta anak-anak untuk bisa meniru atau mencontoh apa yang saya lakukan seperti itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi ya, monggo dinanti. Yang mendasari saya hadir tepat waktu yaitu yang pertama itu menghargai waktu dan menghargai diri sendiri ya. Karena saya itu karakternya bertanggung
bertanggung jawab kalau hadir jam 7 ya sebelum jam 7 insya Allah saya hadir ya, karena sudah tahu sendiri teman-teman juga bisa melihat saya ketika saya piket itu saya usaha sebelum dia datang saya sudah datang, kalau tidak percaya tanya pada dia ya. Selain itu saya juga ingin memberi contoh kepada siswa saya. Oh ini ternyata ada salah, kan tidak semua guru hadir, misalnya piket itu sebelum jam 7 hadir kan jarang ya, jam 7 pasal 4 itu biasanya hanya guru tertentu ya. Jadi saya ingin menerangkan ke siswa-siswa ternyata guru kalau piket ya hadirnya kasihlah sebelum jam 7 gitu teman-teman, untuk memberikan contoh bukan siswa saja yang saya beri contoh, juga guru-guru juga ya. Selain itu biar guru-guru yang lain itu memiliki semangat untuk menghargai waktu ya, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid ya, karena tujuan itu saya disiplin. Ini lebih ke motivasi yang ketiga gitu, motivasi instinktif ya, berarti disiplin positifnya sudah terbangun pada diri nanti gitu. Baik. Nah, sekarang kembali. Selama ini kita membersamai murid-murid kita, murid-murid kita yang ada di sini di dalam Solihin, jelas pasti ibu-ibu guru juga sudah memahami ya. Sebagian besar murid-murid kita itu motivasi apa yang dasar perilaku mereka untuk melakukan sesuatu itu paling besarnya apa kira-kira? Ya banyak hal loh. Motivasi apa? Mbak Nadia kayaknya mau jawab. Enggak, ikuti. Murid-murid kita seperti apa menjadi hukuman dan paling senang kalau dikasih reward ya. Nah ini sekarang tugas kita sebagai ibu-ibu guru harus bisa sama-sama yuk sebangun keyakinan pada diri murid-murid kita juga untuk bisa menanamkan disiplin positif pada diri mereka. Nah ini ada sebuah kasus ya, kasus hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat itu guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan pada Iva, kemudian dia itu dan gak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi secara tiba-tiba, dan dia menjadi gagap pada saat upaya menjawab pertanyaan Pak Seno. Akhirnya seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk-nunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak makin tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidung-hidungnya. Nah, kira-kira apakah ibu-ibu semuanya setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kalau tidak, mengapa? Pasti ada alasan loh. Kenapa nggak setuju? Bahagia. Anak dan anak mental. Berarti karena memperkenalkan anak di depan kelas yang otomatis membuat mental anak semakin kayak gitu ya. Nah, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah suatu bentuk hukuman atau konsekuensi? Mengapa?
Bu, apa artinya dia? Pak Bu Ali? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Itu hukuman dari Pak Seno yang diberikan kepada kita. Hukumannya secara pendidikan kelas. Kemudian selanjutnya, nah ini coba buat mempelajari biar tidak bingung. Kita belajar kira-kira mana hukuman, mana konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Apa Bu? Kita simpan dulu ya, hukuman atau konsekuensi ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia nggak boleh pakai sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu adalah suatu bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan adalah hukuman. Murid diminta push up adalah hukuman. Menggantikan kertas adalah suatu bentuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air adalah suatu bentuk konsekuensi. Nah, karena enggak pakai sepatu hitam maka dia disuruh tidak bersepatu selama seharian adalah suatu bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PD. Karena dia terlambat, maka konsekuensinya dia disuruh lari sebanyak 2 kali adalah satu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu lebih kayak menggantikan sesuatu dari bahasanya ngomongnya. Karena sudah melakukan maka dia harus menggantikan sesuatu dengan cara yang lain. Jadi seperti itu tadi. Lari mengelilingi lapangan karena dia terlambat 10 menit. Kemudian ini menggantikan kertas teman. Ada kertas teman yang udah coret. Itu karena perilaku dia. Makanya dia mengganti dengan kertas yang baru kayak gitu ya. Terus dia nggak sengaja lupahin air, maka dia harus membersihkan kayak gitu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, ketika anak-anak dihukum, anak merasa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya karena kamu udah lupain air, maka kamu harus membersihkan, kan harus terjadi loh. Tapi tidak menyakitkan seperti hukuman, betul? Nah, kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu biasanya kita menghukum. Anak seringkali sakit hati secara fisik ya maupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Jadi seringkali kita sering hukum itu malah bisa hidup bisa. Betul? Yang mau betul betul merasakan berarti. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, sebagai contoh, aku berarti aku harus membersih meja ini, kita tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia harus meluangkan waktu untuk membersihkan, meluangkan tenaga untuk membersihkan seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan dan dampaknya anak bisa membenci kedisiplinan. Nah, hukuman konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman ada paksaan, konsekuensi ada stimulus, kemudian tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, ya,
membuat konsep diri yang buruk dalam diri mereka. Kemudian kalau konsekuensi konsep diri yang baik, hukuman anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Anak-anak sering dihukum sehingga dia berusaha menyembuhkan kesalahan. Orang itu sedang dari beberapa ya kan. Nah, kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, perasaannya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, identitas gagal, termasuk identitas gagal itu dalam kolom hukuman ini tadi ya sudah bacakan ya. Kemudian identitas sukses ada dua, disiplin dengan konsekuensi dan juga restitusi. Nah, restitusi ini adalah yang baru, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, bisa dibaca ya hukuman tadi yang sudah saya bacakan. Nah, yang belum saya bacakan yang tadi yang restitusi ya. Restitusi itu merupakan suatu pilihan, kemudian menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi jangkanya pendek, kalau restitusi jangkanya panjang. Kemudian korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti ke restitusi. Murid anak dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan kalau restitusi masalahnya bisa terpecahkan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, jadi harus dimonitor. Tapi kalau dengan menerapkan restitusi, murid itu belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, tanpa harus ada pengontrolan alasan, bahwa dengan sendirinya akan belajar terhadap perilakunya. Nah, ya, contohnya ini. Nih, bentuk kalimatnya saja yang bagian negatif, netral, positif. Nah, contohnya, awas ya, kalau belajar lagi ya, nanti awas kamu. Awas yang mana ya, itu ya, botol yang lalu, awas kamu. Nah, bentuk hukuman, awas nanti dihukum. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan ya. Tentunya kalau melakukan. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Sebenarnya apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kayak gitu ya. Ya. Apa itu restitusi? Dari tadi ngomongin restitusi, tadi kan hukuman konsekuensi sudah ya. Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya tujuan muridnya itu apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, jadi restitusi itu sebuah proses bagaimana murid itu bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita akan menawarkan untuk murid untuk menumbuhkan sikap baru untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Seperti itu. 9 ciri restitusi, coba dibacakan. Mbak Suti. Restitusi 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Biasanya kalau kayak hukuman kan banyak kesalahan. Karena kamu salah, maka kamu harus lakukan ini dan seterusnya, ya.
rumah itu memaksa harus ini, ya, atau pelanggan harus ini seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, keyakinan apa yang mereka percaya, kayak gitu ya, nilai-nilai kebajikan apa yang mereka percaya, itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi ketika ada suatu hal yang terjadi, jadi kebutuhan apa yang sebenarnya sedang mereka cari sehingga mereka melakukan hal seperti ini, kayak gitu. Kemudian restitusi sendiri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokusnya pada karakter, pertumbuhan karakter untuk bertanggung jawab, gitu. Kemudian fokus pada solusi, fokus pada mencari solusi dari permasalahan, menggambarkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa tidak peran-peran saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa? Kemudian mengapa? Dan alasannya itu mengapa? Baik, keselamatan ya. Ya berarti kan nilai keyakinan yang terkenal dari pendidikan yang keselamatan, nilai keselamatan. Nah, jadi dia ada banget keyakinan dengan yakini dengan pakai helm dengan bisa selamat, nah gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak ketika zaman-zaman COVID? Kenapa? Demi keselamatan, kesehatan. Jadi ini yang kita yakini demi keselamatan dan kesehatan, kayak gitu ya. Mengapa kita punya peraturan harus dapat tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Mengapa? Untuk menghargai diri sendiri, menghargai waktu, menghargai orang lain yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan, itu ya. Nah, untuk mendukung motivasi secara intensif, berarti Bapak Ibu semuanya sudah mengalami terkait motivasi yang ada dalam diri kita masing-masing ini. Nah, untuk mendukung motivasi intensif, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau kita paham tentang keyakinan apa yang kita yakini, pasti kita juga akan menjalankan salah satu sesuai dengan koridornya. Betul? Pakai helm, demi keselamatan, pakai masker, demi kesehatan, dan seterusnya. Nah, ini ya, adanya peraturan kelas dibentuk dari suatu bentuk keyakinan kelas bersama yang anak-anak pahami, yang anak-anak tanamkan dalam diri mereka masing-masing. Kemudian akan terbentuk lingkungan yang positif, dan nanti endingnya dengan lingkungan yang positif yang terbangun, diharapkan bisa membangun budaya positif di sekolah. Ini satu bentuk peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi bentuk keyakinan kelas yang mereka pahami dalam diri mereka adalah satu bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang mereka pahami yaitu menghormati orang lain. Hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan bentuk komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu satu bentuk keyakinan keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker, keyakinannya adalah kesehatan, keselamatan, dan yang terakhir jangan berlari di kelas, suatu bentuk keselamatan atau keamanan. Ini aslinya saya itu punya video, kemarin saya membantu keyakinan kelas, tapi saya coba pindah laptop itu tidak bisa, ya. Jadi keyakinan kelas, kemarin membuat video mana ya? Nggak kelihatan. Zoomnya bagaimana?
Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, jadi pernyataan yang sudah umum kita pahami, kita yakini ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas terbentuk dalam bentuk positif. Bentuk positif itu seperti apa? Kalau tadi kan dalam peraturan kelas ada kata dilarang, misal dilarang datang terlambat. Kira-kira bentuk positifnya juga menjadi kalimat apa? Dilarang datang terlambat. Bentuk positifnya juga menjadi kalimat apa? Positif. Misal peraturan ini dilarang datang terlambat. Apa kalimat positif yang menggambarkan kalimat ini apa? Hadir tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu menghindari menggunakan kalimat yang negatif, pakainya kalimat positif, hadir tepat waktu. Nah, kemudian apa lagi ya? Dilarang. Nah, kemarin anak-anak itu nyebutin dilarang membeli. Nah, kira-kira apa? Menghargai orang lain, menghargai dan menghormati orang lain. Ada yang bisa menyambungkan TV dari HP? Pakai mirror kalau nggak salah. Ini apa saya mau sebentar deh? Ini kalau di pause bisa diulang lagi ya Bu nanti? Gak bisa, nanti pakai bisa. Gak bisa, tapi nanti pakai aplikasi pun sampai itu sambung deh. Nah, jadi intinya gitu aja deh untuk yang ini. Nah, selanjutnya selain harus bentuk positif, keyakinan kelas juga diharapkan menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang, jadi mudah dipahami, mudah diingat-ingat ya oleh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Selain itu, keyakinan kelas diharapkan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat kesepakatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dalam kelas. Jadi anak-anak diajak bareng-bareng. Mungkin setiap anak diminta buat coba anak-anak kira-kira peraturannya apa aja dalam kelas ini. Nah, dari peraturan kelas kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas jadi bentuk kalimat positif. Peraturannya apa? Dilarang datang terlambat Bu. Oke, kata dilarang membeli. Langsung anak menulis dari semua kalimat itu kita pilih minimal 10 kalimat itu dijadikan keyakinan kelas. Dan dari kalimat peraturan itu yang masih ada unsur kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Seperti yang saya contohkan tadi, jadi ada 10 kalimat positif keyakinan kelas. Nah, setelah dari 10 kalimat positif keyakinan kelas itu kita analisis nilai-nilai kebajikannya apa. Contoh, nilai jadi tepat waktu itu nilai kebajikannya apa? Kedisiplinan. Terus menghargai dan menghormati orang lain. Ya, kesopanan. Jadi habis keyakinan kelas untuk beberapa kalimat itu anak-anak bareng-bareng kita analisis per kalimat ini nilai kebajikannya apa. Nah, setelah semua itu sudah selesai, baru keyakinan kelas itu diharapkan ADN-nya bisa dicatat dan ditempel dalam kelas. Harapannya anak-anak tidak hanya sekedar dokumen saja, tapi bisa diterapkan, bisa selalu diingat, dilihat dan diterapkan di dalam kelas. Nah, kemudian terkait kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan survival untuk bertahan hidup, betul? Ya, ada ya kebutuhan bertahan hidup ya. Butuh makan, butuh minum, harus kerja. Nah, dia bisa makan, dia bisa minum. Kemudian kebutuhan akan power. What is power? Power adalah kekuasaan. Nah, aku butuh harus bisa menjabat
power, kekuasaan. Kemudian bilangin butuh yang namanya kasih sayang. Ya, ada yang nggak butuh kasih sayang di sini? Manusia semua butuh kasih sayang ya, ini disayang terus ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kita butuh ini, butuh senang-senang. Kemudian freedom, kebebasan. Manusia juga butuh yang namanya kebebasan. Nah, ini tadi sudah terkait kebutuhan dasar manusia. Ada yang ditanyakan dari 5 kebutuhan dasar manusia sebelum lanjut lagi? Nah, kalau mau ditanyakan, yuk kita sedikit icebreaking sebentar aja. Ya. Oke, ketika saya mengatakan tepuk 1, ngedok. Tepuk 2, ngedok, gitu ya. Tepuk 3, rock, ngedok, ya. Siap, nanti yang keliru silakan maju ke depan. Yuk kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk tangan buat mawet ya, mulainya ya. Yuk lanjut. 5 posisi kontrol. Kalau sudah tadi belajar tentang apa tadi ya, sudah banyak ya. Ada hukuman konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu coba dilihat yang warnanya merah. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang diperbuat oleh guru apa? Contohnya penghukum, berarti biasanya menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyapai, ya. Nah, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya yang diperbuat itu apa? Berceramah dan mengatakan itu kecewa sama kamu, nah, kayak gitu ya. Jadi biar buat anak merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu kalau seperti itu nanti begini loh, begini gitu. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Peraturannya apa? Apa peraturannya? Apa peraturannya? Kayak gitu. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kayak gitu. Hasilnya, ketika menggunakan posisi kontrol penghukum, maka anak itu seringkali akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan seringkali berbohong. Nah, kalau membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketika teman merasa ketergantungan, ketika memantau menyesuaikan diri, dia diawasi. Jadi diawasi kok dia akan menyesuaikan diri. Kemudian manajer menguatkan pribadi, bentuknya berdua. Coba ya, saya lanjutkan aja ya. Sudah paham sampai sini ya? Bedanya ya, tadi udah tak kasih contoh. Nah, ini pernyataannya. Nah, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian yang kedua penghukum, kamu tidak pernah melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu ya. Sebagai teman, ayolah lakukan itu demi ibu, demi bapakmu kasihan, gitu ya. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Katanya mau mendapatkan stiker bintang, gitu. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kayak gitu ya. Yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah penghukum. Ini ada kasus. Coba kasus ini kira-kira posisi kontrol
Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu N baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya. Pertama, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu N. Ibu N mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayo tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu sampai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok tentang pemahaman kelas. Tema yang mereka pilih adalah menerapkan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Baik, terima kasih. Baik, dari kasus Ibu Eni, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan sebagai Ibu Eni ini dalam kasus ini? Posisi kontrolnya seperti apa? Apakah tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ceritanya guru matematika di wali kelasnya sedang sakit, namanya Bu Santi, dan kemudian digantikan oleh seorang guru namanya Ibu Eni. Dia itu guru baru yang masih 2 tahun dari guru SMP. Nah, ketika murid-murid tahu, Vivi Natali tahu digantikan oleh guru baru Bu Eni, mereka malah sampai naik di cara bahasanya ya, penggarap tugas otak kayak gitu kan. Dan Bu Eni mengatakan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Karena fungsi kontrolnya apa yang dilakukan oleh Bu Eni? Apakah dia itu orang yang menghukum nggak tadi? Tidak, berarti bukan menghukum. Apakah membuat rasa bersalah? Tidak juga. Kemudian apakah sebagai teman, pemantau atau manajer? Kalau pemantau tadi apa? Coba ya, saya buka yang tadi ya. Nah, ini yang tadi. Ini antara teman. Apa? Teman atau pemantau? Antara dua ya, teman atau pemantau ya. Kira-kira apa? Kalau pemantau dia itu,
Nih, kamu tahu apa peraturannya? Nah, lebih begitu dan mengubah sesuatu. Kira-kira apa? Teman, betul sekali ya. Jadi posisi kontrol untuk kasus ini adalah teman. Kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti setelah di peraturan sekolah. Di depan itu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang warnanya coklat. Kemudian ini mana ada coklat, lalu Sabrina ini kesusu, dia keburu-buru. Kemudian Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu seharusnya warnanya hitam Pak, namun saya terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, sudah terlambat, salah pulang warna sepatunya, segera buka sepatumu, kamu tidak bisa mengenakan, kamu tidak bisa mengenakan sepatu karena warna sepatumu tidak sesuai warna aturan. Jadi, ya Pak Lukman meminta Sabrina untuk membuka sepatunya dan tidak bisa sepatu. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap bisa mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatumu ke sekolah ya. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Kira-kira ini posisi kontrolnya sebagai apa? Ya, penghukum. Betul, lanjut ya, biar cepat ya. Nah, kasus ketiga, Bu Doni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh pada pelajaran. Ya, kali pelajaran Fajar malah turun-turunan, tidur, acuh tak acuh. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 2, maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan video di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditelepon oleh Ibu Doni, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Doni pun menjawab dengan ini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun diam membisu. Ini apa kira-kira? Jadi ceritanya Fajar itu tidur-tiduran, acuh tak acuh pelajaran bahasa Inggris. Kemudian gurunya mengatakan kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu kan sudah capek-capek ngajar kamu. Kayak gitu ya. Kamu tidak kasihan sama ibu. Fajar pun dia membisu. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Penghukum membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah ya. Kamu tidak kasihan sama ibu ya, gitu ya. Nah, masuk cepat ya. Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, kasus keempat. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran atom bom. Intinya mereka berantem, kemudian Dino emosi, mengadakan kontak fisik, menarik bajunya Anton dan kakinya lepas. Saat itu guru pikir langsung melawan mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Bu Suti berupaya menahan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sudah merasa panik ya? Dengan itu Dino pun mengalih bercerita tentang kesalahan hatinya. Ya. Dino, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Dan Bu Suti mengatakan membuat salah itu hal yang manusiawi kok, bahwa mempertahankan dia adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Ibu
akhirnya perlahan mengaku. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anton, hal apa yang bisa dilakukan Ibu untuk memperbaiki masalah? Anton menjawab, saya perlu hati saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kaki ibu saya copot 3 kaki begini. Kemudian Ibu Suti pun bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anton yang terlepas? Dino, apa yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kaki Anton yang terlepas? Dan kemudian akhirnya dia mengatakan bahwasanya dia mau belajar menjahit dan memperbaiki kemejaan. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Mereka lagi berantem, ya, berantem sampai bajunya Anton lemas 3 kancing. Dan kemudian Ibu Suti melerai dan mempertanyakan kepada Dino, manusiawi kok orang melakukan kesalahan dan membela diri, mempertahankan diri membela diri. Nah, namun Dino meminta, Bu Suti meminta Dino memberikan cara lain yang lebih efektif. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki atau menggantikan Anton yang tercopot? Dino mengatakan bahwasanya saya akan belajar menjahit Bu, tak jahit. Nah, kemudian akhirnya Dino menjadi ada Anton juga dan lama-lama mereka bersama dan kembali bergurau kembali damai kembali. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Manajer ya, betul. Ini posisi yang terakhir ada dengan manajer. Jadi di sini posisi manajer itu lebih menekankan pada yang pertama ada tahapan yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu manusiawi kok, manusia mau melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan dari kata-kata seperti itu ya. Kemudian ada kata memvalidasi kebutuhan. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu kok marah seperti itu? Kan itu apa? Oh, saya marah itu karena kamu Bu, bla bla bla. Itu kan memvalidasi kebutuhan apa yang sebenarnya dia ingin penuhi pada saat itu. Mau sampai berantem gitu ya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan itu berarti dia menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu yakini, benar nggak seperti itu, kayak gitu. Dan yang terakhir dalam ketika resiko biasanya anak disarankan untuk melakukan perbaiki. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kancing atau yang copot? Saya akan belajar menjadi Bu. Nanti saya akan perbaiki, itu ya. Nah, ini tadi berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak pun juga pernah punya salah, kayak gitu. Nih, validasi kebutuhan, ya. Kemudian ini juga menanyakan keyakinan. Yang dipercaya apa? Ini coba saya lihatkan terakhir di sini. Mas, TV-nya dipakai nggak Mas? Bisa connect dulu. Terakhir, ini saya lihatkan, ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya lihatkan contoh kemarin saya juga rekaman segitiga restitusi, ya di sini aja deh. Tak lihatkan di YouTube saya aja. Ini kemarin segitiga restitusi yang saya terapkan, ya. Iya. Aksi nyata maupun 1.4. Monggo Bapak Ibu bisa istirahat dulu ya. Sambil saya cari, monggo bisa dilihat dulu sambil saya carikan videonya. Sambil saya dulu.
Kayaknya kemarin Dia punya nasional patriotisme, dua punya nasionalisme, tiga punya rasa keadilan, yang lima adalah patriotisme. Namun ini coba diperhatikan contoh penerapan security resolusinya. Nah, kasusnya ada seorang siswa namanya Susan, siswa kelas 8 membuat jadi saat pelajaran bahasa Indonesia langsung. Dia menjadi temannya yang sedang belajar dan ketika ibunya meminta Susan untuk menemuinya setelah jam pelajaran bahasa Inggris berakhir. Nah, langsung kita lihat dari videonya saja. Nih videonya.
Oh, jadi karena Susan bosan makanya jadi. Nah, kalau seandainya guru masih clean, maka Susan jadi nggak bosan ya. Nah, dari kasus Susan ini kan kasusnya Susan jahil. Kemudian ibu guru juga mengatakan kalau siapa kok orang buat salah, saya pun juga dulu waktu sekolah juga pernah jahil. Nah, setelah itu anak ditanyakan terkait dengan apa namanya validasi hal yang salah. Jadi anak kecil itu kenapa sih kok tadi jahil? Kamu bu karena senang aja kok. Berarti kan dia punya kebutuhan kesenangan. Saya senang aja kok jahil, bla. Saya juga merasa bosan. Makanya saya jahil. Nah, untuk memperbaiki dari kesalahan Susan menawarkan untuk adanya game. Tapi kalau dunia ada game, saya nanti tidak bosan bu. Oh, kalau begitu berarti untuk memperbaiki dari permasalahan Susan ini nanti, ketika kamu memang merasa bosan, silakan kamu angkat tangan dengan para guru untuk mengadakan game supaya kelasnya lebih kondusif dan tidak gaduh kembali. Ini untuk masalah Susan yang saya terapkan dengan ketika restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau selama ini saya panjenengan lagi posisi kontrol Bapak Ibu. Apa? Posisi kontrol apa Bapak nanti selama ini sebelum mempelajari modul ini posisi kontrol sebagai teman. Panjenengan sebagai teman. Ada yang menghukum sebagai Bu Anis, teman semuanya ya, alhamdulillah gak ada yang mendukung ya. Jadi ini tadi penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Satu pertanyaan saja, 2 pertanyaan ya, silakan dulu. Yuk, sebelum saya akhiri ada yang tanya dulu. Kira-kira apa yang ditanyakan terkait penerapan segitiga restitusi tadi mungkin ya, jadi kegiatan bisa bermakna seperti itu. Yuk, yang ditanyakan tidak aja cukup. Kalau tidak aja kita melakukan refleksi. Nah, silakan yang mau merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah pelajari modul ini tadi ya, belajarnya saya sampaikan tadi. Kemudian perasaannya apa selama mengikuti kegiatan ini? Monggo secara singkat saja karena waktunya sudah panjang sekali. Monggo Bu Marti. Terima kasih. Refleksi yang itu hal baru apa yang mengubah pandangan saya yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan hari ini, saya bisa membedakan antara apa itu hukuman, konsekuensi, dan satu lagi eksekusi itu. Dan itu menjadi hal baru buat saya. Jadi saya bisa membedakan mana yang pantas yang hukuman, mana yang bisa membedakan. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi statistik. Ya, sangat senang sekali ya, karena ini berkaitan dengan kedisiplinan. Semoga dapat mengubah diri saya sendiri. Terus, sudah? Cukup ya, ada lagi? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada yang mau cek lagi? Sudah? Nah, kalau cukup kita akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya. Jadi itu tadi terkait dengan kegiatan penerapan segitiga restitusi. Memang kita sebagai guru memang harus bisa pandai-pandai dalam menerapkan segala sesuatunya untuk menciptakan budaya positif sekolah kita. Dengan menerapkan segitiga restitusi, nantinya diharapkan anak benar-benar bisa meyakini nilai-nilai keyakinan apa yang mereka yakini, dan kemudian dengan sendirinya muncul motivasi secara intrinsik untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan
ada ya, peraturan-peraturan yang ada atau prosedur yang ada. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan sama-sama membentuk yang namanya rencana peraturan kelas. Tahu ya gunanya untuk apa? Iya. Buat apa ada peraturan dalam kelas supaya? Ya. Supaya belajarnya nyaman,
Kemudian melihat. Nah, jadi nanti setiap anggota kelas akan melakukan tugas sesuai dengan peraturan kelas. Contohnya menghargai orang lain. Nanti apa yang kemudian? Lalu memperhatikan guru ketika pelajaran. Berlaku ya? Apa kira-kira ini? Berlaku berarti apa? Saling mengingatkan juga ya, mengingatkan ketika teman apa? Membuat jadu gitu ya. Jadu dalam kelas. Kemudian membuat surat izin ketika tidak hadir di sekolah. Berarti apa ini? Iya, nampak ya berarti ya. Berarti menjalankan tugas piket apa? Terus berlaku ya, saling bekerja sama. Kalau kerja piket itu kan contohnya banyak satu kok. Saling bekerja sama dalam apa? Dalam memastikan menjalankan tugas piket. Kemudian menjaga kebersihan ruang kelas berarti berlaku. Ini udah lagi ya, buang sampah pada itu saatnya juga. Meninggalkan HP di rumah berlaku apa? HP tinggal di rumah. Ya. Nah, berikut peraturan keselamatan kelas kita. Ini untuk peraturan ini tolong bukan hanya sebagai dokumen yang tertulis, ya. Selainnya karya tulis, karya catat, karya tempel, tujuannya apa? Supaya kalian senantiasa mengingat ya hanya diingat ya, tapi juga diimplementasikan atau diterapkan dalam perilaku kalian sehari. Ya. Nah setelah ini Bu Ayu nanti kasih karton buat sekretarisnya siapa di sini? Nah tolong ya ini kesepakatan atau keyakinan kelas ini kamu tulis di karton yang rapi, kemudian kamu